Acang etek, kacang etek. Ngukui belut tepi walungan. Akang getek. Gera cabut tapi lalaunan. 12 seconds later. Sudah kubilang, hapus air cinta ku hilang, meninggalkanmu. Kamu telah berbeda, tergila-gila. Hidupku terasa hampa, terasa Bar. Kembali lagi kita dalam acara kita yang kabarnya akan mencuat tinggi di angkasa. Kisah supranatural. Hari ini Kore dulu nggak? Kore. Kagebushi no Jutsu. Kenapa sih? Hari ini narasumber kita yang sudah tidak Asing. lagi, Raihan Fatur Rahman akan membagi cerita supranaturalnya bersama kita di sini. Kita dengarkan ya, apakah asik atau tidak asik ya. Oke, Asik, pertama-tama asik. jelasin dulu tempatnya di mana, waktunya kapan, tahun berapa, lu sekolah kelas berapa gitu, baru cerita. Intinya tuh tempatnya ini di Bintaro, di Tangerang Selatan. Tangerang tuh ya. Selatan ya. Iya, tuh tepatnya di ya kayak kompleknya tuh sebutan. Disebut sama dia. Ntar kalau ini Ya emang sebenarnya nggak masalah sih. Oh, Jadi nggak masalah. nggak masalah. Oh iya. Nah di komplek kontrakan gitu. Itu mungkin sekitar tahun gue tinggal di situ dari gue kecil sih, dari umur gue 3 tahun ya, gue lupa sih sekitar tahun berapa. Tapi yang jelas gue tinggal di Bintaro itu, di Cikini Dalam itu sampai tahun 2009. Terus akhirnya gue pindah ke kampung. Lu lahir di situ. Iya, aslinya gue lahir di situ. Terus dari lahir lu tinggal di Iya, itu. tinggal di situ gue. Keluarga lah. Masih pokoknya masih di lingkup Tangerang lah. Tuh sempat pindah-pindah kontrakan juga. Cuman yang terakhir itu setelah itu di situ. Berarti kejadiannya pas kapan nih? Rentetannya tuh sebenarnya panjang sih, cuman mungkin dibagi beberapa ini aja ya. Misalkan dari gua kecil, terus gua beranjak sampai terakhir gua beranjak bertumbuh kembang gitu loh sebagai anak-anak gitu. Ya udah yang ini aja, yang apa namanya, paling apa disebutnya, paling membekas lah. Yang buat membekas lu. yang paling gua rasakan dan keluarga gua sih. Itu aja Ya paling. udah, gimana ceritanya? Jadi tamat tuh gini, waktu gua umur sekitar 3 atau 4 tahun lah. Nah, itu di kontrakan gua tuh dulu ini, setiap gua ke kamar mandi tuh gua selalu nangis, bro. Setiap ke kamar mandi tuh gua selalu nangis kan. 4 tahun nih, masih ingat lu? Masih. Kenapa nangis? Nah, itu awalnya mungkin ya nyokapku juga nggak begitu tahu ya. Nah, terus sampai saat tiba tuh ada paman gua main kan ke situ. Terus dia nih cukup mengerti lah untuk hal-hal goib gitu, cukup mengerti kan. Taduh, sebelum ke paman lu datang, lu nangisnya tuh karena apa saat itu? Ngelihat suatu kamar, Iya, apa gimana? ngeliat sesuatu, semacam sesuatu gitu. Apa yang ada lu lihat? penunggunya di situ. Apa yang lu lihat? Ya, sosoknya tuh kayak gimana ya? Ya perempuan lah, perempuan. Lu inget sampai sekarang? Ingat banget gua. Perempuan dia. Minggu ya. Enggak, lu lihat apa? Lihat di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi. Di apa, di dalam kamar mandi lagi apa dia perempuannya? Yang gua ingat sih dia lagi ya berdiri gitu nunggu di situ karena Kayak memang gimana perempuannya? Ciri maksudnya wujudnya tinggi, terus rambutnya tuh putih, panjang. Gua nggak ingat ya untuk
dia pakai baju apa tuh ya, pokoknya tuh dia perempuan tinggi putih sekel, idaman lu itu mah. enggak beda. Dia pokoknya rambutnya tuh panjang sampai yang gua lihat ya itu Dia berdiri panjang di mana? di atas kamar WC. Di atas kloset. Ih, di situ. Berdiri di situ. Tapi bokap ya kan lu diantar dong. Iya, Nah, yang antar bokap lu. nyokap sih. Nah, nyokap lu nggak lihat itu dia perempuan. Enggak. Terus lu lihat, terus lu nangis. Iya, pokoknya setiap kali gua mau ke kamar mandi tuh gua nangis mesti Mukanya ditemenin. kelihatan nggak? Enggak, pokoknya tuh ketutup rambut sini tuh, tutup rambut Dia sampai diem aja. diam di situ, memang dia nunggu di situ. Bersuara nggak? Enggak. Lu masih inget ini? Masih inget? Gua masih ingat. Ih, ngeri kali. Berapa kali lu lihat dia di situ? Setiap gua ke kamar mandi, Kalau pagi, siang gitu? lebih tepatnya sih setiap malam. Maksudnya kalau tengah malam lu pengen pipis gitu. Iya, setiap malam Terus dianterin sama nyokap lu. dianterin. Pasti ada dia. Ada dia, pasti ada terus. Karena dia memang nunggunya di situ menurut paman gua yang paman gua lihat ya. Dia Oh, tuh jadi memang paman lu nunggunya di datang, situ. ya. Iya kan, Paman lu datang nih. Karena datang. tahu Karena mungkin ya nyokap gua cerita gitu kan. ini anak Terus nangis. ini anak nih nangis terus nih kalau tiap ke kamar mandi ada apa? Ya. Coba kira-kira ini ada apa? Ternyata ini mah ada yang nungguin lah katanya, perempuan. Nah, yuk, kata paman gue tuh buatin aja deh bubur merah sama bubur putih, pakai beras merah sama beras putih tuh. Nah, Kayak ayam enggak? enggak, bubur polos gitu aja. Ya, terus Nah, nyokap gue tuh akhirnya ngecek bilang lah ke dia. Gue masih ingat yang diceritain nama nyokap gue tuh, dia bilang gini, kurang lebihnya bahasanya gini ya, kalau gue bahasakan tuh, lu siapa, lu mau ngapain di sini? siapa ini? Nyokap gue Bilang ke ngomong sama sosok ini. kok nyokap lu bisa ngomong sama sosok? Maksudnya ya dia kan nggak ngeliat, cuman dia ngomong lah, ngasal gitu ngomong. Oh, jadi yang ganggu gitu. Iya, ibaratnya ini gitu lah. setelah paman lu datang ada Iya, yang setelah nungguin. paman gua tahu nih bahwa di kamar mandi ini ada yang nungguin, Baru terus nyokap dikasih lu kayak- tahu, Heeh. nah baru nyokap gua memberanikan diri kan tuh. Oh iya, kayak ngomong sih jangan ganggu di sini. Iya. Gitu ya. Ibaratnya lu siapa di sini? Lu di sini, lu siapa? Lu di sini mau ngapain? Iya. Kalau lu mau tinggal di sini silahkan, tapi jangan ganggu anak dan keluarga gua. Tapi kan nggak ganggu, bro, sebenarnya. Dia cuma berdiri di situ dan lu nangis. Ya iya, Kecuali mungkin dia tuyul gitu. Baru lu ganggu dia. Dia Iya. kan cuma berdiri. Ini kontrakannya yang gua tahu bukan sih? iya, Yang gua tahu. iya. Oh. Lu tahu. Tahu Tahu. gua kan dulu Lu ngontrak di situ juga. enggak, uang gua tetangganya keluarga Rehan gitu, tinggal sebelahan. Gua masih penasaran malam saat dia ketemunya. Pas lu kan nangis nih, lu jadi pipis nggak? Enggak Oh, nggak jadi. jadi. Terus Saru gua. tahan aja. Tahan baru sampai besok pagi. Tapi itu sering nih kejadian itu tuh. Sering. Kira-kira lebih dari berapa kali gitu, apa cuman sekali? Kadang tuh siklusnya tuh gini, kadang sesekali, besoknya enggak, terus Ada- besoknya lagi, ada. besoknya enggak, besoknya ada gitu. Oh, berarti sering lah ya. Iya. Berarti kalau setiap lu mau pipis terus ada dia, Ya pokoknya setiap nggak jadi menjelang pipis. menjelang malam tuh mau ke kamar mandi, gue selalu nangis. Maghrib. Iya. Maghrib. Ya kadang maghrib, kadang atau enggak malam gitu, udah larut malam lah. Baratnya gitu. Tengah malam lu kebangun pipis. Iya, Oh, kadang kebangun gitu juga. pengen pipis. Oh, So kalau yang gua tahu kontrakan gua nggak tahu lah ya kan sebelahan nih. ya. Modelnya sama atau enggak, kayaknya sih sama dah. Itu modelnya kalau itu agak di belakang, Bro. Ah, Nah, itu udaranya emang pengap. Pengap, Di emang. tempat situ, di daerah itu udaranya pengap. Nah, kamar mandi itu tipe yang apa sih? Nggak pakai keran gitu, Bro. Jadi cuma kayak peluran doang. shower box. Hah? shower box. Enggak. Jadi dia peluran doang, Peluran ya, nggak ya, di keramik, jadul, nggak di jadul keramik, ya. iya, pokoknya Iya. kayak gitu. Iya, tahu.
Nggak tahu lah kalau yang di tempat Rehan. Tiga Kalau tekak. tempat gua kayak gitu. Tipenya tuh kayak 3 sekat gitu lah, ruang Iya. tamu, nih kamar, terus dapur sama kamar mandi Itu gitu. BPHTB-nya kira-kira berapa? Tuh, Ya, lanjut. Ya gua masih apa ya, tercengang lu ngelihat itu sih. Iya, gua ngeliat. Maksudnya ya udah lanjut deh. Gua kayak Nah, masih pokoknya- inget dia. Ya gitu, setelah nyokap gua ngomong, lu siapa? Lu di sini Nah. mau ngapain? Iya iya. Lu kalau mau tinggal di sini silahkan tinggal di sini, Tapi tapi jangan jangan ganggu anak dan keluarga gua. Ya. Setelah itu tuh Ya. udah nggak pernah kejadian lagi tuh. Si paman ini ngapain? Cuman ngasih tahu berarti. Iya, dia tuh main sambil ya ngasih tahu. Berarti Orang dia- hebat kayak setiap weekend tuh kadang paman gue suka main gitu. Berarti dia nggak ngelakuin sesuatu di situ. Enggak, Maksudnya musir apa gimana enggak? enggak, Oh enggak, dia cuma Enggak. ngasih tahu cuma aja. ngasih tahu. Beliau gitu. ini bisa lihat makhluk sosok-sosok itu. Ya kurang lebihnya dia bisa lah kayak ngerasain gitu, ngeliat gitu, tahu dia ngerasain. Dia tuh si sosok ini wujud apa namanya ya? Wujud padat apa transparan gitu? Ya menurut lu padet sih. Padat, Bro. Bukan Pak. Pak enggak, maksudnya padat kan lu Kayak nggak nyata, nembus, iya nyata. Kayak nyata, Apa yang gua lihat tuh kayak transparan? nyata gitu. Yang gua tuh kayak nyata. Dia tapi ya dia pernah perempuan berinteraksi tinggi. sama lu nggak maksudnya? Iya. Enggak, Lu pernah pengen pegang apa pengen Enggak. mabok gitu? dia tuh selalu setiap gua ke kamar mandi tuh dia selalu ngeliatin gua, Oh, ya? selalu Berarti dia- ngeliatin gua. Buset. Berarti dia natap mata lu. Iya, natap mata gua. Mukanya gimana? Cantik. Ya, gua nggak bisa mendeskripsikan sih. Ya, mungkin lupa juga kan udah masih kecil. Ya pokoknya intinya tuh dia setiap gua kamar mandi tuh dia selalu ngeliatin Lu kan gua. trauma itu. Kan masih 4 tahun itu. Harusnya trauma gak sih? Anak sekecil itu. Melihat sosok Kunti. Iya. Maksudnya kan, iya gak sih bro? Gua aja udah gede pernah kejadian trauma gua. Ya kadang cukup trauma, agak trauma juga sih. Cuman karena mungkin ya udahlah, kayak ibaratnya ya udah aja gitu. Terus udah nih itu doang sampai Nah. situ. Terus ada lagi tuh setelah Ini udah habis nih. Kunti ini udah ceritanya cuman itu. Udah gak Ya. ada lagi berarti. udah Setelah itu nyokap tuh saya lu- itu tuh agak ada masa damainya gitulah. Setelah nyokap lu ngomong jangan ganggu, lu nggak pernah lihat lagi. Aku udah nggak pernah merasakan itu lagi. Nah, terus setelah beberapa tahun kemudian tuh, ini masih di kontrakan yang sama ya, masih di Iya. kontrakan yang sama. Itu tuh tepatnya sebelum nyokap gua hamil anak kedua sih. Jadi dia tuh Adil. pernah dia kebangun di jam 3 pagi. Dia tuh ya ngeteh lah, lagi ibaratnya duduk ngeteh. Nah, di atas plafon itu nih lewat dia gua nggak tahu sih, mungkin sosok Iya yang sama bukan? entah sosok yang sama atau mungkin Hmm. yang lain gitu. Iya iya. Dia lewat di atas plafon tuh sambil bersuara. Enggak gini. Pertanyaan gua, dia di atas plafon. Lewat dia cuma Kan lewat plafon doang. nggak kelihatan atasnya. Iya, tapi suaranya itu kedengeran. Oh suaranya. Suaranya lewat gitu. Suara cewek. Iya, suara cewek. Bilang apa? Suaranya gimana? Ya, seperti suara kuntilanak pada umumnya gimana sih kalau lu mungkin bisa bayangin ya. Terus Nah. mak lu gimana? Mak gua ya kaget dong. Ada bokap lu kan? Bokap gua tidur. Nah, Iya besok maksudnya ada kan? ada. Besok paginya tuh nyokap gua cerita ke bokap gua, tadi Iya. malam Dengar. dengar suara kunti lewat. Ah, masa sih? Cuman perasaan doang kali. Hmm. Apa ya perasaan doang. Karena memang waktu dulu tuh bokap gua tuh dia ini orangnya tipikal orang yang nggak terlalu percaya loh dengan hal-hal goib begini, Iya. hal-hal supranatural gini tuh dia Iya iya. nggak terlalu percaya dan Iya, emang nggak apa peduli sih gitu, juga. iya, iya. Apa sih Iya iya. gitu. Nah, itulah, itu cukup agak mungkin asumsi gua mungkin sosok yang dulu mungkin Sama, iya. cuman pengen numpang lewat lah.
Terus udah nih, ada lagi itu kan adik gue tuh lahir ini pas adik gue udah lahir ya, itu sekitar mungkin tahun 2008-an lah. Tahun 2008, 1 tahun sebelum pindah lah, ngagetin emang 1 tahun sebelum pindah. Jadi itu kan ada lu udah lahir 1 tahun sebelum pindah dari kontrakan itu. iya, sebelum pindah ke tempat lain, kampung, ke desa tuh ke lu pindah ke kampung setelah itu ya. Iya. Setahun sebelum pindah kampung ya. mungkin ya kayak sekitar umur berapa gue lupa sih, umur mungkin setahun atau 2 tahun lah mungkin. Ada elunya. Iya, adik gue tuh. Nah dia nih Nah, gejalanya hampir sama. Jauh juga adek lu sama lu ya. Iya. Bedanya. Kejadiannya ini tuh hampir sama. Dia ini tiap malam ini tuh selalu nangis nih. Tiap malam mau tidur nangis gitu. Terus Tidur nangis. minta keluar nih. Minta keluar. Diem, diajak masuk lagi nangis. Terus pengen minta keluar lagi, tetap nangis. Nah, sampai suatu saat nih ada nih kan si pemilik kontrakan ini. Lu gak kaget bro? Menurut lu? Nah, sampai di keluar milik suatu kontrakan. satu si pemilik kontrakan ini yang kebetulan dia tuh ketua RT juga di lingkungan kontrakan itu. Dia keluar nih, waktu itu dia habis nyelesain kerjaannya lah. Dia ini kan punya usaha jahit juga tuh, apa disebutnya apa ya, kayak begitu ya, pokoknya punya Tyler gitulah dia. Bukan permak juga sih, kayak dia punya usaha jahit gitulah. Swift enggak. Terus Dia keluar tuh. Kenapa mbak, si dedenya nangis terus? Iya, nggak tahu ini pak, udah beberapa hari itu sering nangis terus tiap malam. Malu sambil di luar sambil gendong. Ya. Nah, yaudah coba sebentar deh ya, saya ke situ. Nah, dia tuh kayak bawa satu kaleng, bekas kaleng biskuit gitu, terus gue nggak tahu juga sih. Nah, pokoknya tuh entah dimasukin apa ya, terus dibakar gitu, taruh depan pintu kontrakan. Nah, terus si pemilik kontrakan ini bilang, ini mah ada yang mau nengokin. Mbahnya atau manggilnya apa, mbah atau abah atau kakek. Terus kayaknya mah ini dari bokap gua, asumsinya si pemilik RT itu kayak gitu kan, asumsinya tuh begitu. Nah, coba deh besok ditanyain. Nah, baru tuh malam itu setelah ngebakar sesuatu itu, gua nggak tahu benda itu apa yang dibakar. Adik gua baru bisa diem tenang, gak nangis lagi. Soalnya kata si pemilik kontrakan ini tuh, ya si mbahnya ini tuh nemenin abah gua, itu nemenin adik gua di samping itu lagi tidur, makanya bikin nangis terus. Harusnya nemenin empok-empok, jadi cepet tidurnya. Kalau nemenin bikin nangis kan bilangnya bukan nemenin, ya enggak sih? Iya, soalnya kan adik gue lahir kan abah gue udah nggak ada tuh. Abah gue kan udah meninggal beberapa tahun yang lalu lah. Jadi gue masih, ini agak throwback sedikit ya. Waktu gue masih kecil itu, gue masih ngeliat abah gue gitu. Abah gue tuh masih ngeliat gue lah, ibaratnya gitu. Masih ketemu lah, masih ngeliat cucu pertama nih. Ngeliat cucu dari anak dari bokap gue lah. Nah, terus yang adik gue nih dia pengen nengokin, ibaratnya gitu. Nah, bilang kan tuh nyokap gue ke bokap gue kan balik lagi kan, bokap gue tuh nggak percaya lah dengan hal-hal kayak gini gitu. Terus diyakinin sama nyokap gue,
Kok nggak percaya, ayo kita ke rumah Pak RT. Pak RT tahu kayak gini. Oh, berarti pas ngebakar kaleng itu bokap lu nggak tahu gitu. Bokap gue nggak tahu, Lagi di mana? Belum pulang. udah tidur dia nggak tahu. Oh, itu tengah malam ya. Iya, tengah malam itu. Nah terus ngomong lah tuh Pak RT tuh ngejelasin ke bokap gua, ya Mas Udin, ini tuh begini si Abah tuh pengen nengokin si Dede, ibaratnya gitu. Ya buat ini mah nanti siapin aja kopi pahit sama kopi manis sama rokok tuh, gua nggak tahu rokoknya rokok apa. Iya, pasti Nah, kayak sama gitu ini sih. si Abah sukanya apa waktu dulu, kayak makanan kesukaannya tuh apa. Terus apa kesuaannya? Besoknya tuh kan gue masih kecil ya, masih polos waktu itu, gue nggak tahu. Kalau sukanya Carl's Junior susah juga, Bro. Ya kayaknya emang nggak ada sih, Mahal. susah mahal, iya. Nyarinya. Nah terus besoknya tuh disajiin kan. Enggak, gue pengen tahu abah lu sukanya apa tadi. Ini gue lanjut dulu ya. Nah besoknya itu disediain tuh ada pisang goreng, Pisang goreng. ada rokok 3 batang. Rokok apa? Gua nggak tahu rokoknya rokok apa, pokoknya yang jelas yang gue ingat itu. Oh, lu Rokoknya. lihat ini, lu lihat. Gua lihat Hmm. karena gue waktu itu masih kecil kan, gue masih polos lah. Tuh pokoknya ada pisang goreng, ada rokok 3 batang, sama ada kopi 2. Nah gue bilang dengan polosnya ya, bilang ini buat apa Pak, buat siapa, Iya. kok ada rokok, bapak ngerokok ya, gue bilang gitu kan, karena gue Padahal masih enggak. polos. Enggak. Karena bokap lu nggak Terus? ngerokok, iya. Iya nanti malam mau ada tamu. Kan gue kalau tiap ada tamu tuh kan gue excited ya, entah itu siapapun, entah itu siapa tamunya, kayak mungkin saudara bokap gua atau temennya bokap gua. Ih jam berapa datangnya? Tengah malam, udah kamu tidur aja. Apa tengah Nah. malam? Terus baru udah tuh, ini gue diceritain tuh setelah gue dewasa sih, gue baru tahu. berarti lu cerita tidur. ini tuh gue tidur ya. Itu udah nggak tahu lagi gitu. Gue ya? nggak tahu lagi, gue nggak bertanya lagi gitu. Nah Pas terus udah diceritain tuh ternyata emang datang, abah gue tuh datang. Datangnya gimana, Bro? Ya datang dengan wujud astralnya itu. Datang ya pokoknya datang lah. Terus nyokap bokap lu lihat gitu. Abah lu datang. Gua nggak tahu detailnya gimana ya, cuman entah bokap gua ngeliat kah atau enggak. Ini gitu. nggak apa-apa diceritain, Bro. Nggak apa-apa. Oh. Nggak masalah sih. Nyokap lu nonton lu tar. Ya nggak apa-apa, karena memang ya gua udah tahu juga. Oh, nah takutnya sensitif kan. Enggak sih, nggak sensitif sih bro. Yang sensitif lu ya. Ayo lanjut. Terus gua nggak tahu sih detailnya itu bokap gua ketemu atau ketemu langsung atau enggak, atau mungkin kayak kejadian dulu nyokap gua gitu langsung ngomong. Nah jadi yang gue tahu yang diceritain ya, katanya gini, bah, pokoknya tenang aja, Ngobrolin. ngobrol. Gue lupa bahasanya tuh gimana intinya ya, lah, pokoknya intinya tuh Bah tenang aja. abah tenang aja, udah istirahat aja, insya Allah nih si Dede sehat-sehat aja lah. Cuma kalau abah mau nengokin mah nggak apa-apa, nengokin aja, tapi jangan ganggu si Dede, kasihan masih kecil. Terus udah tuh besoknya tenang, adik gua udah tiap malam tuh udah nggak nangis lagi. Dan katanya itu yang gua tahu, si kopinya itu habis bro, si kopinya itu habis, tinggal setengah. Enggak, ya mungkin gua nggak tahu ya prosesnya. Lu minum. Nggak mungkin lah bro, masih kecil, umur 1 tahun lu jejelin kopi kan. Bokap lu minum berarti. Ya gua nggak tahu ya, pokoknya yang diceritain itu kayak gitu. Kopi Pisang itu gorengnya gua nggak tahu tentang pisang goreng itu masih ada atau rokok. enggak. Rokok bilangnya habis sih, yang diceritain ke gue tuh rokoknya habis. Bakar apa nggak ada wujudnya? Nah itu. Nah, itu gue nggak tahu karena emang pokoknya pagi hilang itu aja. udah nggak ada aja.
Gua lihat tuh udah nggak ada. Pokoknya tuh udah bersih di Ya meja itu itu udah diberesin kali. udah diberesin. Cuman yang gua tahu dari ceritanya itu ya kayak gitu. Nah, udah tuh. Nah, ada lagi nih. Udah lagi Ini udah. kan itu yang di lingkup keluarga gua ya, yang gua rasakan dan keluarga gua rasakan tuh dikontrakan. di kontrakan. Ada lagi apa? Nah, ini tetangga-tetangga gua nih, itu Di masih sekitar kontrakan. masih di sekitar Iya, kontrakan. emang ini ya kontrakan berhantu. Lingkungannya sih mungkin. Oh, lingkungannya? Lingkungannya sih. Emang mungkin. Soalnya dekat rawa-rawa, terus Dekat dekat rawa. buangan sampah. Gitu. Oh, jadi lingkungannya rawa, kebon Ya, gitu. Agak jalan dikit tuh ya. Agak jalan dikit lah. Terus ada apa? Perkampungan komis gitu. Rawa Kumuh kan? lah pokoknya. Oh, agak kumuh. Agak ya deket lingkungan kumuh gitulah. Rawa tuh gimana sih maksudnya rawa tuh? Ya masih Apa ya? kebon-kebon Iya, kayak gede gitu, pohon-pohon terus bro. ada danau yang ada sedikit-dikit dong becek-becek itu loh. Berlumpur-lumpur gitu. Itu tahun berapa berarti Han? Masih kayak gitu Bintaro? Masih di tahun berapa? Sampai sekarang masih ada, Bro. Sampai sekarang Gua masih kemarin ada. lama kesana juga. Oh, Masih ada sampai sekarang. berarti Sampai lu sekarang tahun masih ada. 2007 kali ya? 2008. Kan lu 4 tahun. Iya. 2006, 2007-an. Iya, mungkin sekitar tahun segitu ya. Terakhir itu 2021. detailnya gue lupa juga. Nah, itu Gua nggak tahu Bintaro sih. Emang ada yang kayak gitu? Ada di belakang. ada Hmm. Bintaro Jadi belakang persis tuh. di belakang perumahan Bintaro Plaza B itu. Jadi tuh kalau yang setelah terakhir gue pindah ya, jadi si ada nih, gue nggak tahu nih dia nih, pokoknya dia tuh tinggal di klaster, terus dia tuh kayak bikin aturan-aturan aneh gitu, jadi kayak klaster komplek Bintaro dan komplek gua tuh dipisahin bro sama dinding gitu, Iya. dinding terus dikasih Jadi sekarang pagar. udah nggak bisa. Kalau zaman Lewat. dulu kan gua dari kecil juga ya main ke daerah itu ya. Heeh. Jadi akses kita tuh dari depan tuh dari klaster belum ada pintu belakang itu. Oh. Masih terbuka umum Masih dulunya. terbuka umum dulu Nah, tuh. berapa tahun terakhir itu udah ditutup pagar, Bu. Jadi orang kampung itu nggak boleh lewat klaster itu Kelas lagi. iya. Kalau mau itu harus muter ke Ya pasti gitu sih ya. Namanya juga Iya. klaster. Kita juga enggak lanjut. Kalau ini tuh ada tetangga gua lupa sih namanya siapa, tapi gua manggil ke dia Tetangga tuh persis nih. Samping apa? enggak beda? samping, cuman agak kesana lah, agak kesana Oh, dia, agak kesanaan jauh. dikit lah, agak jauhan dikit. Heeh. Gue manggil ke dia tuh Om, karena emang gue sama dia tuh sedekat itulah. Kadang suka gue main bareng sama dia, Main apa tuh? ya main lah, diajak muter-muter keliling komplek gitu, diajak main bola. Sama Om ini. Iya, sama si Om ini gue Main bola di mana? dulu ada bro, jadi ada di apa kafling itu kan Kafling-kafling gitu. kafling kosongnya bro yang belum laku. Oh iya. Nah itu lumayan luas, berumput juga buat main bola. Main bola di kafling. iya main bola di tanah kafling lah. Sampai dia tuh akhirnya kan dia punya anak nih, anaknya itu mungkin waktu itu masih sekitar umur 1,5 tahun lah. Oh, 1 punya tahun. anak dia. Punya Aman- anak. Aman berarti ya. Aman ya, 1,5 tahun. Sial. 1,5 tahun. Nah, gejalanya ini tuh Jalan. hampir sama bro, kayak lu. gua dan Kayak adik kontrakan. gua. Heeh. Anaknya ini setiap malam itu selalu nangis kan, selalu nangis terus. Dia tuh nggak tahu lah dia gimana, diajak keluar nangis, ke dalam nangis. Nah terus sampai akhirnya tuh diajak keluar nih, dibuat ditenangin gitu. Si Om ini tuh ngeliat tuh depan rumahnya tuh kan ada rumah ya. Nah rumahnya ini rumah Pak Haji lah, kita nyebutnya tuh Pak Haji. Nah di atas gentengnya Pak Haji tuh dia, si Om ini ngeliat ada pocong tuh lagi tiduran gitu. Itu jemur guling. Kan? Enggak jelas, dia ngeliat, dia Lupa tuh dia ngejelas diangkat. ngeliat jelas sosok itu pocong bro, Tiduran dia. tiduran di atas. Ini kayak misalkan ini kan genteng gitu kan, ada atas itu, dia tiduran di atas sininya, si pocong itu tiduran di atas gentengnya gitu. Cuman nggak ngegelinding ke bawah aja, dia nempel dia. Nggak ada pocong tiduran Han. Emang lu pernah lihat pocong tiduran? Coba guys komen pocong tiduran. Terus Gua nggak tahu sih, pokoknya dia ngeliat. Nah terus ada rumor yang mengatakan nih dari tetangga ini,
bahwa rumahnya si Pak Haji ini tuh dulunya bekas kuburan, terus digusur. Mungkin salah satunya itu sih si penghuninya itu di situ. Karena tuh yang gua ingat itu dulu si rumah Pak Haji ini tuh emang gede bro, besar, manjang lah. Kesananya itu kebun kosong gitu. Di situ tuh biasa buat naro-naro kayu-kayu, bambu-bambuan gitulah pokoknya. Berarti lu ceritain ini sama si Om ini. Iya, dia ceritain. Cerita ke lu. Siapa si Om ini? Iya, cerita. Kamu anak kecil. Iya, maksud gua Ceritanya ke orang tua gua. oh, orang tua lu cerita ke lu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Kayak gimana sih waktu masih kecil tuh lu bocah terus lu denger cerita kayak gitu tuh. Oh iya. Denger lah. Ya, burung. Kabar. Ya kadang orang dewasa pada cerita kan, kita ngedengerin gitu Iya. mungkin. Iya, kita ngedengerin gitu, bro. Terus nah, setelah rumor itu kita nggak tahu sih memang bener atau enggak, pokoknya tuh rumahnya tuh gede, halamannya tuh luas, di situ tuh banyak pohon-pohon tuh gede-gede pohon-pohonnya. Itu pohon di rumah itu apa pohon di halaman rumah itu? Selain si Om ini ada yang lihat nggak pocong bubu ini? Enggak, cuman si Omnya ini yang lihat. Si Omnya ini yang lihat gitu. Terus dia cerita ke orang-orang, semalam pas gue nenangin anak gue ngeliat pocong di atas genteng Nah, terus rumahnya Pak Haji. Anaknya gimana itu akhirnya? Nggak tenang-tenang. Gue nggak tahu sih, setelah bab situnya gue nggak tahu bahwa anak ini bisa dia ini akhirnya tidur tenang kayak kembali normal lagi atau enggak, itu gue nggak tahu sih, karena itu ya emang lingkungannya emang cukup ini sih. Nah terus nih ada satu lagi terakhir cerita. Itu ya pokoknya emang kejadiannya masih sama, itu masih di tahun 2008 tuh. 1 tahun sebelum gue pindah, itu waktu bulan puasa. Gue diceritain itu tuh waktu bulan puasa. Jadi ada nih tetangga gue, dia ini di depannya itu buka stand jualan gitu kan, es kelapa gitu. Cuman dia dalam masih tuh di dari lingkungan sama nih ya? masih di lingkungan yang sama, masih di lingkungan yang sama. Jual kelapa. Jual es kelapa malam-malam, sampai dia tuh dagang sampai malam kan, karena siapa aja yang beli, yang lewat gitu masih Iya. pengen kan beli gitu. Nah katanya itu ada orang pulang taraweh ngeliat gitu, dia lagi dagang di atas genteng itu ada kunti bro. Genteng rumah dia. Iya, genteng depan dia jualan lah, genteng depan dia jualan gitu. Tangga berarti. Iya, seberang gitu, seberang arah sana lah, seberang pokoknya. Kunti. Terus ada kunti bro, kakinya dia berayun-ayun gitu. Duduk berarti ya. Terus si orang ini dia langsung kabur yang lihat. Baru pas besoknya mau beli, si orang ini diceritain kan, bang, lu mau tahu nggak? Pas kemarin gua habis pulang taraweh, gua ngeliat pas lu lagi dagang di atas genteng itu, di atas lu ada kunti. Ceritain siapa? Diceritain sama yang orang pulang taraweh ini. Dia di genteng mana nih? Tar dulu. Genteng seberang apa genteng di atas dia? Genteng di atas dia. Tadi gue bilang genteng seberang iya. Ya pokoknya di seberang lah, di seberang. Terus dari kontrakan gua tuh di agak jalan ke depan gitulah, jalan ke maksudnya depan. seberang dari kontrakan lu? Iya, maksud gua tuh itu. Sorry. Kira terus seberang kelapanya. Maksud tukang es kelapa ya? Iya. Seberang Berarti kontrakan si gua. kelapa ini di seberang kontrakan lu. Iya. Nah di atas genteng yang jual kelapa ada kunti ngayun-ngayun kaki. Iya, lagi ngayun-ngayunin kaki gitu. Dianya nggak tahu. Dia nggak tahu. Dibilangin orang. Dikasih tahu orang pas besoknya besoknya beli kan buat buka puasa. Bang, lu mau tahu nggak? Kemarin malam gua ngeliat ada kunti lagi ngayunin kaki di atas elu. Yang bener lu. Iya bang, gua ngeliat jelas. Nah, terus yang gua tahu tuh setelah habis maghrib mau tarawih itu tumben dia udah tutup
tutup duluan tuh, udah cepet-cepet tuh. Parah banget. Karena setelah Ya. diceritain itu. Takut sendiri jadi jualan gak mood anjir. Ya terus Itu sih yang maksudnya di lingkungan gua yang gua rasain ya. Nah, Hmm. terus bahkan nih ini FYI aja ya. Dulu kan gua sekolah tuh di kayak semacam MI gitulah. Apa itu MI? MI itu kayak madrasah ibtidaiyah gitu. SD tingkatan SD. SD. Di tingkatan Tahu gua. SD. Sorry Cuman guys. dia Gak tahu gua. swasta gitu. Gua juga lulusan Jadi, MI kok gua. Oh lu juga? Iya. Oh gua M3 sih. Ayo lanjut. nah terus pokoknya ini si di lingkungan sekolahnya ini tuh Hmm. pokoknya sekolah terus ada masjid, nah belakangnya itu TPU bro. Berarti TPU. di belakang sekolah ada TPU. Iya, belakang masjid sih, belakang masjid. Masjidnya masjid sekolah. Iya, Ya, masjid terus sekolahan. tuh ada, guys ada nggak usah lah ya takut orang Nggak tahu usah lingkungan. Nah, Iya. pokoknya itu belakangnya itu TPU. Nah, pokoknya tuh kayak gua dan teman-teman gua tuh percaya bro, yang sekolah di ini tuh jadi ada satu urban legend lah. Urban legendnya ini bahwa di kamar mandi musola itu ada yang nungguin. Tukang bersih bersih. Bukan, yang nungguin ini tuh ada satu Janitor. sosok. Nah, satu sosoknya ini tuh disebut Mr. Gepeng. Gepeng semua di sekolah ada kan itu Apa itu Mr. Gepeng? gepengnya, Nggak tahu. mitosnya. Mitosnya, tapi itu emang Dulu udah rame tahun 2000-an legend banget di dulu. sekolahan gua bro, di Apa sekolah. Mr. Gepeng itu? Kayak Yang ngeganggu di toilet sekolah. iya ngeganggu di toilet sekolah, Maksudnya apanya yang gepeng? badannya Badannya gepeng. Katanya sih dulu kejepit pintu apa Kejepit gimana gitu, pintu. kayak gepeng gitu. ada yang bilang begitu. Itu mitos zaman dulu banget. Mitos zaman dulu banget. Tahu Gua nggak takut kayak kasihan. Mending gua tolongin tuh daripada gepeng kan. Sosoknya kan tinggi hitam gitu kan. Sosoknya tinggi. Itu kan tinggi, Kan badannya gepeng gitu. Iya. Iya. Tinggi hitam pakai baju hitam bro. Baju hitam. Gepeng dia badannya. Dia ganggunya gimana? Nggak tahu deh. Gua nggak tahu sih Pokoknya secara sering spesifiknya. nampakin diri Sering di toilet nampakin sekolah diri dulu di toilet mitosnya. sekolah. Mitos Apa ya sih? ini. Gua nggak pernah perasaan mitos Kayaknya ini. di Jakarta deh bro. Daerah-daerah Jakarta. Ya kan kayak dulu juga kan nggak ada kan kolor hijau dulu mungkin. Kalau itu di Jakarta sih. Iya. Jakarta. Di kampung nggak ada. Iya. Terus ini tuh dia tuh kayak pokoknya dia ngejaga apalagi ya nempatin kamar mandi pagi yang katanya tuh kamar mandinya tuh gelap, lembab. Terus Nah. ada yang ada yang lihat dia. Ada beberapa yang bilang tuh pernah ngeliat, cuman ya nggak bisa dibuktiin juga kan ya namanya masih bocah bro. Mm-mm. Ya omongannya tuh 50-50 lah, bisa dipercaya, bisa cuma Iya. mungkin mengarang-arang. Terus mereka kenapa diganggu apa cuman ditampakin apa gimana? Kadang ada yang diganggu, kadang ada yang ya cuman menampakkan gitu, menampakkan si Di dalam sosoknya WC. itu. Iya di dalam WC-nya itu kebetulan kan jadi si posisi kamar mandi musolanya ya. Yang gua ingat tuh gini, ini kan musolanya nih. Musola terus nih lorong gitu di tempat wudhu. Ke dalamnya itu ke dalam WC-nya itu. Emang gelap sih gua akuin gelap. Di tempat wudhunya tuh kebagi dua, di lorong menuju kamar mandi sama di luar gitu, bro. Jadi ganggunya kayak apa? Ganggunya ngapain? Gua kurang tahu spesifiknya karena gua nggak ngerasain ya. Hmm. Yang tahu tuh ya Ngunciin teman-teman apa gimana? gua ya mungkin sih semacam gitulah Apa ngeganggunya. ganggu kayak kiu gitu juga ganggu. Ya gua nggak tahu juga sih. Mungkin Kayak gitu. Mr. Gepeng siapa namanya? Mr. Gepeng. Mr. Gepeng ganggunya Mr. beda lah ya. Gepeng. Gua nggak tahu dia mau ganggunya tuh kayak gimana lah. Dan kayak temen-temen gua tuh percaya emang ya di lingkungan situ tuh emang agak angker, jadi setiap malam nih kita ke musola tuh itu selalu bareng-bareng. Tiap lewat tuh pasti pokoknya kalau ada jam. Karena lebih afdol kan maksudnya. Iya, pertama mungkin itu. Terus kalau misalkan kita udah kelewat malam nih, karena dulu kan kita ngaji bareng tuh, ngaji di situ. Nah, kalau udah kelewat malam tuh minta tunggu jemput, minta dijemput sama Lu? orang tua. Entah siapapun orang Lu tua sekolah itu. malam. Enggak, ngaji gitu, ngaji. Oh ngaji. Ngaji doang. Ngaji doang. Iya, Ya, sampai habis isa kan paling iya. acara ngaji. Cuman di situ Ngaji. tuh emang gelap bro, karena emang kan TPU ya. Jadi ya yang mungkin jemput. penerangannya tuh agak minim gitulah penerangannya. Hmm. Pokoknya itu sampai
nunggu ada yang jemput nih, biasa kan kadang suka dijemput gitu. Nah, kalau udah ada yang jemput baru kita berani pulang. Kalau nggak ada yang jemput ke dalam masjid, iya nyamperin berarti sampai ke berarti masjid nggak sekolah berani itu, nggak berani ke depan Kita nggak sekolah berani. gitu. Oh. nggak berani ngelewatin itu, kita nggak berani. Berapa menit bro? 40. Mungkin ya itu aja sih Itu sekitar aja. yang gua rasakan. Sebenarnya masih banyak setelah kepindahan gue pindah ke kampung tuh, gue masih merasakan ya Oh, gitu. sama Oke, next lah. teman-teman gue tuh mungkin Next. next time ya Pindah ke kampung ada ceritakan. cerita lagi guys. pindah ke kampung gitu. Udah, Oke. cukup itu aja. Cukup sih gue rasa. Terima kasih kepada sang beliau sudah membantu kita memberikan cerita-cerita sangat horor yang kita akan upload di channel kita Kisah Supra, masih di OBK ya. Masih di OBK, cuman masuk segmennya kisah Supra. Kisah natural. Oke, kita tutup, saksikan lagi kisub-kisub selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen dan dan share ke share. keluarga-keluarga Anda. keluarga Anda. Mau Ya. keluarga kandung atau keluarga sambung, pokoknya di-share aja. Nah, gitu. Podcast apa? Thumbnail. Thumbnail. Ya, 3 2 1.